Selamat datang di channel Mudah Belajar Pemrograman. Nah, di sini kita akan masih lanjut lagi ya di Java GUI. Nah, tepatnya kalau nggak salah ini series ke-6 ya. 6 apa 5 ya? Ya udah nanti lihat aja ya. Nah, di series kali ini kita akan belajar bersama mengenai event handling atau penanganan event di Java GUI. Nah, ini apa sih kegunaannya? Oke, tidak usah terlalu lama. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe atau baru mengunjungi channel ini, bisa subscribe dulu ya. Dan misalkan menyukai video ini, jangan lupa kasih like-nya. Oke, nah di sini event handling, penanganan event. Jadi, nah di aplikasi yang nantinya misal kita buat tentunya kan berinteraksi ya dengan pengguna. Nggak mungkin aplikasi bisa melakukan sesuatu tanpa adanya ya sesuatu yang dilakukan oleh pengguna itu sendiri. Maksudnya gimana? Jadi misalkan aplikasi contoh kayak teman-teman semua ketika login Facebook kan perlu ngetik username, password, kemudian klik login atau enter. Kan perlu seperti itu ya untuk berinteraksi aplikasi dengan pengguna ataupun sebaliknya. Nah, di sini dibutuhkan mekanisme-mekanisme untuk merespon hal tersebut. Nah, di Java GUI untuk mengakomodir mekanisme tersebut itu digunakanlah yang namanya event handling atau penanganan event. Seperti itu. Nah, di dalam aplikasi GUI sekali lagi, pengguna dapat melakukan interaksi dengan aplikasi seperti contohnya tadi di awal saat melakukan login misalkan. Kemudian saat menyimpan data saat tombol ditekan. Kemudian misalkan memproses perhitungan sebuah nilai saat menginputkan nilai pada text field. Kemudian bisa jadi nanti ketika klik combo box akan terjadi sesuatu dan lain sebagainya. Nah, event handling bertanggung jawab terhadap proses-proses interaksi tersebut. Jadi tanpa adanya event handling, ya aplikasi tidak mungkin bisa berinteraksi dengan pengguna. Nah, di Java GUI ini ya. Kemudian, untuk melakukan proses event handling, Java menyediakan yang namanya kelas event dan juga interface listener di dalam package Java AWT event. Jadi di sini ada dua hal, yaitu kelas event, bentuknya kelas, dan juga listener, bentuknya interface. Nah, kelas dan interface ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan berpasangan. Jadi nanti tipe kelas eventnya ada banyak, begitupun untuk listenernya dan berpasangan, mesti ada pasangannya. Nah, untuk lebih lanjut lagi, contohnya adalah seperti ini. Nah, ini contoh kelas event dan interface listener. Sebenarnya masih ada banyak ya selain yang ada di sini. Ini sebagai contoh dulu. Misalkan ada event kelas namanya action event. Nah, listenernya itu namanya action listener. Gampang ya cara membedakan antara kelas dan interface. Ya, kalau yang kelas itu embel-embelnya atau tambahannya event gitu. Kalau yang listener, ya listener, gitu kan, gampang. Nih, di sini bisa lihat nih ya, action event, action listener, most event, most listener, dan juga ada most motion listener. Kemudian di sini ada most will event, most will listener. Jadi yang berubah belakangnya saja. Kalau di situ event berarti dia event class. Kemudian kalau listener berarti dia interface listener. Kemudian masih juga ada yang lainnya lagi nih, ada key, item, text, dan lain sebagainya. Ya, ini nantinya digunakan untuk mekanisme event handling. Jadi ada banyak kelas dan interface. Kemudian di sini, ini yang perlu teman-teman pahami untuk cara kerja event handling. Jadi sebelumnya gini, tadi kan sudah mengetahui
ada dua hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan membuat sebuah event, yaitu class event, kemudian ada interface listener. Nah, ada dua hal itu yang perlu teman-teman pikirkan. Jadi ketika membuat event mesti ada dua hal itu. Nah, kemudian cara kerjanya gimana? Nah, di sini ada skenarionya. Teman-teman bisa lihat, sini ada gambar gini ya. Kemudian ada urutan-urutannya, ada 1 2 3. Nah, di sini source atau di sini berarti komponen. Ya, komponen itu kayak button, text field, label, combo box, radio button, dan lain sebagainya. Diregistrasikan ke listener yang cocok. Nah, jadi ada cocok-cocokan. Nggak bisa semua komponen menggunakan, misalkan gini, nanti ada beberapa komponen yang tidak bisa menggunakan kelas event tertentu atau interface tertentu. Maksudnya gimana? Nah, kita cek di sini nih. Nih ya, di dokumentasinya Java, ini Oracle, teman-teman bisa lihat nanti di sini. Jadi, nih, listener supported by swing component. Ada dua hal di sini ya. Listener that all swing component support. Jadi, jenis-jenis listener ini mensupport semua komponen. Kemudian ada juga yang hanya sebagian. Contoh di sini, ya, listener that all swing component support. Contohnya di sini ada komponen listener. Jadi ini bisa digunakan oleh semua komponen. Kemudian ada focus listener. Ini juga bisa digunakan oleh semua komponen-komponen. Ya. Kemudian, nah, yang sebagian, kalau ini yang semua ya, sebagian, contohnya di bawah ini. Di sini ada button, komponen button. Nah, ada action listener, centang, berarti dia mendukung event jenis action. Kemudian ada caret listener, dia nggak mendukung berarti. Kemudian change listener, dia mendukung, yang centang ini mendukung ya. Kemudian ada document listener, ada list selection listener, window listener, dan lain sebagainya. Nah, ini ada ketentuan-ketentuannya, jadi tidak semua komponen bisa menggunakan semua listener ataupun jenis event. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat beberapa ya contoh di sini ya, di list ini. Akan tetapi jangan bingung terlebih dahulu. Palingan nanti teman-teman semua hanya menggunakan beberapa tipe event yang sederhana untuk belajar konsepnya, belajar awal ini. Paling nanti menggunakan contohnya kayak action, di mana ada button, checkbox, combo box, itu mensupport. Ya, kemudian ada juga radio button, action dia support. Kemudian selain action listener, nanti juga item listener. Ya, yang ya paling sering dipakai lah. Kemudian ada juga nanti key listener. Nah, itu nanti yang akan kita praktekkan. Yang lainnya, kalau 3 itu sudah paham, baru nanti yang lainnya. Nah, nanti akan kita praktekkan yang sering banget digunakan oleh orang lain dalam membuat program. Kita kembali lagi. Jadi, oke tadi ya, yang cocok. Jadi ya, source atau komponen diregistrasikan ke listener yang cocok. Jadi, untuk bisa melakukan sesuatu, komponen itu harus didaftarkan terlebih dahulu. Jadi kalau komponen tidak didaftarkan, maka tidak bisa menggunakan event. Gampangnya gini, ketika kita mau menggunakan fasilitas tertentu, misalkan contohnya ketika kita ngapain ya, misalkan berenang, ya di situ ada membership. Nah, kita langganan terlebih dahulu, kita registrasi terlebih dahulu. Registrasinya misalkan bisa jadi membership atau registrasi hanya sekedar membayar. Jadi ketika mau menggunakan sesuatu harus didaftarkan terlebih dahulu. Begitupun dengan event handling. Jadi komponennya diregistrasikan terlebih dahulu. Kenapa? Karena gini, tidak semua komponen itu harus ada eventnya. Contoh kayak label, judul. Itu kan nggak perlu ada event ya, karena dia hanya untuk sebagai keterangan.
Jadi seperti itu. Nah, setelah diregistrasikan ke listener tentunya, kemudian misalkan nih kejadiannya adalah pengguna melakukan interaksi dengan source komponen tersebut. Misalkan contoh pengguna melakukan klik button, kemudian akan ada sesuatu. Jadi itu men-trigger, memicu sesuatu ya. Jadi penggunanya melakukan sesuatu. Contoh tadi klik button. Nah, tentunya button tersebut sudah diregistrasikan sebelumnya ke listener. Nah, setelah diklik misalnya, itu akan menghasilkan sebuah objek event. Jadi akan membuat sebuah objek event di mana tugas objek event ini melakukan sesuatu yang tentunya sesuai dengan isi kode programnya apa. Nah, itu masuk yang ketiga. Jadi aksi akan dijalankan oleh objek event tersebut melalui metode-metode yang ada di dalam listener. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu untuk cara kerja event handling. Ya. Nah, nanti source kodenya gimana? Tenang, akan ada prakteknya setelah untuk yang video kali ini. Ini cara kerja event handling. Kemudian, nah, bagaimana membuat kode event handling? Jadi, kurang lebihnya ada 3 cara, 3 opsi ya yang bisa kita gunakan untuk membuat event handling. Istilahnya metodenya kayak gitu ya. Formatnya itu ada 3 cara secara umum. Yang pertama, cara pertama ini mengimplementasikan interface langsung di dalam kelas yang aktif saat ini. Misalnya kita punya sebuah kelas aplikasi perpustakaan gitu ya, kelas aplikasi perpustakaan. Nah, belakangnya ditampil langsung implement bla bla bla. Itu artinya kita menerapkan langsung interface di kelas yang saat ini. Kemudian selain menggunakan kelas yang saat ini aktif, kita juga bisa menggunakan kelas lain, baik itu yang namanya inner class atau nested class, ataupun beda file. Kelasnya beda file. Jadi nggak jadi satu file dengan kelas yang aktif saat ini. Ya, bisa milih inner class atau beda file. Bebas. Kemudian yang ketiga, menggunakan anonymous kelas. Apalagi ini? Nah, nanti ketiga ini akan kita praktekkan bagaimana cara membuatnya, dan nanti teman-teman semua ya tentunya lebih enak pakai yang ini, ya udah pakai aja yang cara pertama. Lebih enak yang cara kedua, pakai aja cara yang kedua. Nanti opsi-opsi tersebut bisa teman-teman ya gunakan. Dan tadi kan akan saya kasih contoh untuk jenis event, ada action, ada key, dan juga ada item. Nah, paskan 3 ya. Nah, masing-masing jenis event ini nanti kita akan buat menggunakan masing-masing cara ini. Menarik enggak? Wah, sangat menarik tentunya. Kemudian sebagai catatan, semua metode yang ada di dalam interface listener wajib di override. Ya, namanya juga konsep interface ya. Jadi kelas yang mengimplementasikan interface itu wajib mengoverride, atau gampangnya menulis kembali metode yang ada di interface tersebut. Maksudnya gimana? Nanti teman-teman semua akan mengetahuinya. Seperti itu. Penasaran bagaimana cara membuat event handling di Java? Oke, langsung saja kita mulai codingnya, tapi di video yang lainnya. Misalkan teman-teman semua ada pertanyaan, silahkan bisa kasih pertanyaan di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan yang berikutnya. Bye-bye.